Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah tentang wazan. Selanjutnya adalah mauzun dan juga tentang sirat. Ketiga hal ini adalah merupakan hal dasar yang perlu kita ketahui di dalam memahami teks-teks bahasa Arab. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang pada dasarnya bermuara pada kurangnya pemahaman terhadap wazan, mauzun, dan sirat. Wazan ini adalah timbangan. Sedangkan mauzun ini adalah sesuatu yang ditimbang. Gambaran mudahnya, wazan ini bisa diibaratkan sebagai cetakan. Sementara mauzun ini bisa diibaratkan sebagai adonan. Kita bisa lihat manakala ketika kita membuat kue atau membuat agar-agar. Di sana terkadang kita menginginkan bentuk kue atau bentuk daripada agar-agar tersebut memiliki bentuk yang unik. Oleh karena itu kita telah mempersiapkan berbagai macam bentuk daripada cetakan. Ada kalanya cetakan itu berbentuk bulat. Ada kalanya cetakan itu berbentuk segi empat panjang, ada kalanya berbentuk bintang, ada kalanya berbentuk segitiga, dan lain sebagainya. Sehingga manakala adonan yang ada itu dimasukkan ke dalam wadah atau cetakan yang berbentuk bulat ataupun berbentuk segi empat panjang, berbentuk bintang ataupun berbentuk segitiga, maka adonan yang sudah matang dan sudah jadi nantinya akan mengikuti terhadap bentuk daripada wadah cetakan yang telah ada tadi. Dari sini dapat kita pahamin bahwa segala sesuatu yang dimasukkan ke dalam cetakan, maka sesuatu tersebut hasilnya akan mengikuti bentuk daripada cetakan. Begitu juga terhadap kalimat bahasa Arab. Wazan ini adalah merupakan timbangan, sementara mauzun ini adalah kalimat yang telah diikutkan atau dimasukkan ke dalam cetakan atau wazan yang ada. Maka ketika kalimat itu diikutkan kepada wazan yang ada, maka otomatis kalimat yang ada bentuknya pun akan mengikuti wazan yang diikuti. Kita ambil contoh seperti wazan istaf'ala. Wazannya adalah berbentuk istaf'ala. Sementara mauzunnya ini berbentuk lafadz kamula. Manakala lafadz kamula di sini diikutkan kepada cetakan yang berbentuk istaf'ala, diikutkan kepada wazan yang berbentuk istaf'ala, maka nanti jadinya akan menjadi istakmala. Jadi asalnya kamula karena memang diikutkan kepada wazan istaf'ala, maka bentuk akhirnya akan menjadi istakmala. Ini adalah wazan dan mauzun. Jadi kesimpulannya, wazan ini adalah timbangan, sementara mauzun adalah sesuatu yang ditimbang. Segala mauzun yang diikutkan kepada wazan tertentu, maka bentuknya pun akan mengikuti terhadap wazan yang diikuti. Bentuk-bentuk daripada wazan ini pun bermacam-macam. Ini adalah gambaran singkat dari bagaimana wazan itu dan bagaimana mauzun itu. Selanjutnya, wazan ini dapat dikatakan sebagai sebuah pola dasar yang ada di dalam bahasa Arab, di mana pola tersebut terdiri dari 3 huruf, yaitu huruf fa, kemudian huruf ain,
dan selanjutnya huruf lam, di mana huruf fa ini diletakkan pada awal, kemudian yang kedua ain, kemudian yang ketiga ini adalah lam. Yang mana ketiga huruf tersebut manakala dirangkai akan menjadi fa'ala. Pola dasar ini di dalam bahasa Arab disebut dengan aslul wahid atau dikatakan dengan kata dasar. Dari kata dasar inilah nantinya akan berkembang menjadi berbagai macam bentuk. Aslul wahid menurut ulama Kufah ini merupakan fi'il madhi. Sehingga lafadz fa ain lam ketika nanti dirangkai menurut ulama Kufah ini akan berbentuk fi'il madhi. Sehingga di sini bacaannya adalah fa'ala. Namun menurut ulama Basrah kata dasar atau aslul wahid ini berbentuk masdar. Ya enggak, bacaannya di sini bukan fa'ala melainkan fa'lun. Namun tetap jadi terdiri atau terangkai dari ketiga huruf dasar yaitu fa, ain dan lam. Fa di sini disebut dengan fa kalimat, ain ini disebut dengan ain kalimat dan lam ini adalah lam kalimat. Dari kata dasar atau dari aslul wahid inilah nanti akan bentuknya berkembang bisa menjadi fi'il madhi, bisa menjadi fi'il mudhari', bisa menjadi fi'il amar, bisa menjadi isim fa'il, isim maf'ul, dan lain sebagainya. Masing-masing daripada fi'il madhi, mudhari', amar, isim fa'il, isim maf'ul, dan lain sebagainya itu memiliki wazan-wazan tersendiri. Di mana pembahasan tentang macam-macam wazan nanti akan kita bahas pada pembahasan tersendiri. Jadi dari aslul wahid atau kata dasar ini akan berkembang menjadi berbagai macam bentuk. Namun terdapat beberapa kalimat yang bentuknya bukan merupakan pengembangan dari kata dasar. Dalam artian kalimat tersebut memang terbentuk dengan bentuk yang mandiri. Artinya dia bukan merupakan pengembangan dari kata dasar. Kalimat ini disebut dengan kalimat jamid. Sementara kalimat yang bisa berkembang bentuknya ini disebut dengan kalimat mushtaq atau juga kalimat mutasharrif. Jadi kalimat mutasharrif ataupun kalimat mushtaq adalah kalimat yang bentuknya bisa ditasrif. Artinya bisa berubah-ubah menjadi berbagai macam bentuk. Sementara kalimat jamid ini bentuknya tidak dapat ditasrif atau tidak dapat dikembangkan menjadi berbagai macam bentuk. Baik kalimat jamid maupun kalimat mushtaq ini bisa berupa kalimat isim, bisa berupa kalimat fi'il. Contoh kalimat jamid yang berupa kalimat isim seperti lafadz hajarun. Hajarun, kemudian ustadzun, dan lain sebagainya. Lafadz hajarun ini memang sudah menjadi kata yang tidak dapat dikembangkan lagi. Demikian juga dengan lafadz ustadzun. Kemudian contoh yang berupa kalimat fi'il seperti lafadz laisa. Kemudian lafadz ni'mah. Ini hanya memiliki satu bentuk saja dan tidak memiliki bentuk-bentuk yang lainnya. Artinya kedua contoh itu tidak dapat dikembangkan menjadi berbagai macam bentuk. Jadi kalimat-kalimat tersebut adalah merupakan kalimat jamid. Sementara untuk kalimat mushtaq atau kalimat mutasharrif ini pun ada yang berupa kalimat isim, ada juga yang berupa kalimat fi'il. Yang berupa kalimat isim contohnya seperti lafadz Muhammadun. Lafadz Muhammadun ini adalah merupakan kalimat mushtaq atau kalimat mutasharrif. Karena apa? Karena lafadz Muhammad ini merupakan pengembangan dari bentuk dasar. Bentuk dasarnya adalah berupa lafadz hamidah.
yang nantinya lafadz hamidah itu diikutkan kepada wazan dari bentuk yang lain, yaitu wazan fa'ala, sehingga menjadi hammada. Hammada berasal dari bentuk dasar hamidah, yang manakala lafadz hammada itu ditasrif, maka nanti akan sampai kepada lafadz Muhammad, yang lafadz Muhammad ini merupakan bentuk dari isim maf'ul. Jadi hammada yuhammidu tahmidan fahuwa muhammidun wa dzaka muhammadun. Selanjutnya contoh dari yang berupa kalimat fi'il seperti lafadz yastaghfiru. Yastaghfiru ini merupakan pengembangan bentuk dari kata dasar yang berupa lafadz ghafara. Lafadz ghafara selanjutnya dikembangkan bentuknya dengan mengikuti wazan istaf'ala sehingga menjadi lafadz istaghfara. Istaghfara selanjutnya yastaghfiru. Jadi lafadz Muhammad dan lafadz yastaghfiru ini keduanya merupakan kalimat mushtaq atau juga disebut dengan kalimat mutasharrif. Selanjutnya untuk kalimat yang disebut dengan kalimat mutasharrif ini juga ada yang memiliki perubahan secara sempurna, yang dalam artian memiliki tasrifan secara penuh. Jadi bentuk tasrifannya secara penuh, sempurna. Kalimat yang memiliki bentuk tasrifan yang secara penuh ini disebut dengan tamut tasarruf, sempurna tasrifannya. Namun ada juga yang memiliki bentuk dari tasrifan atau perubahan bentuk di dalam tasrifan tersebut tidak secara penuh. Bisa dikatakan di sini kurang sempurna, sehingga di sini disebut dengan naqisut tasarruf. Jadi kesimpulannya tidak semua kalimat yang masuk dalam kategori mutasharrif ini memiliki perubahan bentuk tasrifan secara sempurna. Ada pula yang memiliki bentuk tasrifan yang tidak sempurna. Contoh yang memiliki tasrifan secara sempurna yang masuk dalam kategori tamut tasarruf seperti lafadz fataha. Lafadz fataha di sini manakala ditasrif maka memiliki bentuk tasrifan secara penuh, di mana lafadz fataha di sini memiliki bentuk fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar, isim fa'il, isim maf'ul, kemudian isim zaman makan, dan selanjutnya terdapat isim alatnya. Sementara untuk naqisut tasarruf ini hanya memiliki beberapa bentuk saja, tidak seperti lafadz fataha yang sempurna tasrifannya. Contohnya seperti lafadz yang masuk di dalam kategori saudaranya kana, yaitu lafadz zala, kemudian lafadz fati'ah, kemudian lafadz infaka, dan selanjutnya lafadz bariha. Keempat lafadz yang merupakan saudara daripada kana ini hanya memiliki beberapa bentuk saja, tidak seperti lafadz fataha. Lafadz-lafadz yang semacam ini disebut dengan lafadz mutasharrif namun naqisut tasarruf. Artinya lafadz yang bentuknya dapat berkembang namun perkembangan yang ada itu dikatakan naqis, artinya kurang sempurna. Terdapat berbagai macam manfaat atau faedah ketika kita itu mengetahui terhadap wazan. Di antara manfaat-manfaat yang ada adalah yang pertama, wazan tersebut dapat digunakan untuk menimbang kalimat yang lain. Kalimat yang lain. Sehingga dapat mengetahui apakah pada kalimat tersebut huruf-hurufnya merupakan huruf asli ataukah di sana terdapat huruf tambahan, huruf ziyadah. Sebagaimana tadi telah dijelaskan bahwa kata dasar daripada wazan tersebut adalah berupa kalimat yang berbentuk fa, ain, dan lam. Apapun bentuk daripada wazan, semuanya berasal dari lafadz fa, ain, dan lam ini. Contohnya seperti lafadz af'ala.
tetap saja bentuk dasarnya adalah lafaz fa, ain, dan lam. Sementara hamzah yang ada di awal ini adalah merupakan hamzah tambahan. Artinya, manakala terdapat kalimat yang diikutkan kepada wazan af'ala ini, maka kalimat tersebut mendapatkan tambahan satu huruf yang berupa huruf hamzah di awal. Begitu juga manakala wazannya berbentuk istaf'ala. Maka dari sini dapat kita ketahui bahwa pada wazan istaf'ala ini terdapat 3 bentuk huruf tambahan. Karena apa? Karena kata dasarnya tetap bermuara atau berasal dari huruf fa, ain, dan lam ini, yaitu lafaz fa'ala yang ada di akhir. Jadi ketiga huruf di depan ini merupakan huruf tambahan. Ini adalah manfaat yang pertama, yaitu kita dapat menimbang kalimat yang lain apakah di sana terdapat huruf tambahan ataupun huruf asli. Katakanlah kita bisa menimbang lafaz istaghfaro. Lafaz istaghfaro ini diikutkan kepada wazan istaf'ala. Karena memang pada wazan istaf'ala di sini terdapat huruf tambahan di awal kalimat yang berupa 3 huruf, maka kita dapat mengetahui bahwa kata dasar daripada lafaz istaghfaro itu berasal dari lafaz ghafaro. Sementara ketiga huruf di depan ini adalah huruf tambahan. Contoh yang lain seperti lafaz inqoto'a. Inqoto'a ini mengikuti wazan infa'ala. Infa'ala adalah merupakan wazan yang mana wazan tersebut tetap berasal dari ketiga huruf ini. Maka di sini dapat kita ketahui pada wazan infa'ala ini terdapat 2 huruf tambahan yang letaknya berada di awal kalimat. Oleh karena itu, lafaz inqoto'a kita dapat mengetahui bahwa huruf atau kata dasarnya adalah berupa huruf qaf, to, dan ain. Sementara huruf hamzah dan huruf nun yang ada di awal ini adalah merupakan huruf tambahan saja. Setelah kita mengetahui kata dasar daripada lafaz inqoto'a, maka kita pun dapat mengetahui apa makna daripada lafaz inqoto'a itu tersendiri. Bisa jadi kita dapat mengetahui maknanya dengan cara melihat di kamus, dengan melihat kata dasar yang ada. Huruf-huruf yang menjadi tambahan di dalam kalimat itu terdapat 10, yang dalam hal ini dikumpulkan dalam sebuah kalimat, yaitu lafaz sa'altumuniha. Sa'altumuniha yaitu berupa huruf sin, hamzah, lam, ta, mim, wawu, nun, ya, ha, dan alif. Huruf-huruf inilah yang merupakan huruf-huruf tambahan di dalam kalimat-kalimat yang ada. Seperti lafaz istaghfaro. Lafaz istaghfaro di sini huruf tambahannya adalah hamzah. Di sini ada hamzah, kemudian sin. Sin juga ada, kemudian ta di sini juga ada. Begitu juga dengan lafaz af'ala. Af'ala di sini adalah huruf tambahnya berupa hamzah. Maka di sini pada lafaz sa'altumuniha hamzah itu pun ada. Jadi dengan mempelajari terhadap wazan, maka kita dapat melihat atau menimbang dan selanjutnya mengetahui terhadap kata dasar dari tiap-tiap kalimat yang ada. Kemudian yang kedua adalah dengan mengetahui dan mempelajari wazan, kita dapat memperkecil terhadap kesalahan di dalam pengolahan kata dalam kalimat di dalam bahasa Arab, sehingga kita pun dapat memperbaikinya. Tiap-tiap wazan yang ada itu memiliki faedah dan fungsi masing-masing. Kita ambil contoh wazan fa'ala. Salah satu daripada faedah wazan fa'ala ini adalah menjadikan kalimat yang pada asalnya merupakan kalimat lazim menjadi kalimat yang muta'addi. Jadi pada asalnya kalimat tersebut adalah kalimat yang tidak membutuhkan terhadap objek. Ketika diikutkan kepada wazan fa'ala, maka kalimat tersebut akan menjadi kalimat yang membutuhkan kepada objek.
Dengan demikian, kita nantinya akan terhindar terhadap kesalahan bacaan. Contohnya, ketika kita menemukan lafadz semacam ini. Lafadz semacam ini dapat dibaca dengan berbagai macam bentuk. Bisa dibaca furiha, bisa dibaca fariha, bisa dibaca farroha, dan lain sebagainya. Ketika kita sudah mengetahui terhadap wazan dan fungsinya, maka lafadz yang ada ini akan dapat kita tentukan bacaannya, yaitu di sini akan dibaca fariha zaidun. Kenapa? Karena lafadz fariha di sini adalah merupakan kalimat fiil yang lazim, artinya di sini tidak membutuhkan kepada maf'ul. Karena memang di sini tidak disebutkan maf'ulnya, maka kita dapat menentukan bahwa ini pastilah merupakan fi'il lazim. Lalu kenapa tidak dibaca furiha? Karena memang di sini pelakunya disebutkan, maka fi'il ini pun dapat kita tentukan sebagai fi'il mabni maklum. Selanjutnya, manakala kita menemukan kalimat yang berbentuk semacam ini dengan bentuk yang sama namun mendapatkan tambahan, maka di sini pasti akan kita membaca farroha, tidak akan kita baca fariha. Kenapa? Karena pada susunan kalimat ini sudah disebutkan bentuk lafadz yang menjadi objek atau sasaran. Maka bentuk daripada fiilnya pun harus berbentuk fiil muta'addi, tidak boleh kita baca sebagai fiil lazim lagi. Jadi tidak bisa kita membaca fariha zaidun bakron, namun kita akan membaca farroha zaidun bakron. Kenapa? Karena dengan mengikutkan wazan fa'ala, maka telah menjadikan fiil yang awalnya merupakan fiil lazim menjadi fiil yang muta'addi, yang dalam hal ini membutuhkan kepada maf'ul. Jadi manakala maf'ulnya tidak disebutkan, maka kita akan membaca fariha. Namun manakala maf'ulnya di sini disebutkan, maka kita pun akan mengikutkan lafadz fariha itu kepada wazan fa'ala sehingga menjadi farroha zaidun bakron. Jadi fungsi mempelajari dan mengetahui wazan adalah dalam rangka untuk memperkecil terhadap kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam pengolahan kata dan kalimat di dalam bahasa Arab. Ini yang kedua. Kemudian fungsi atau manfaat yang ketiga, yaitu kita dapat dengan mudah mencari makna yang dimaksudkan atau makna yang dikehendaki dengan baik dan tepat. Seperti manakala katakanlah lafadz doroba, ini maknanya kita kehendakin dengan makna sesuatu yang dipukul. Karena memang lafadz doroba di sini maknanya adalah memukul. Dari makna memukul ini ingin kita rubah menjadi lafadz yang memiliki makna sesuatu yang dipukul. Karena memang kita sudah mengetahui bentuk wazan dan mempelajarinya, maka kita dengan mudah dapat merubah lafadz doroba di sini dengan mengikutkan kepada wazan dari isim maf'ul. Wazan daripada isim maf'ul itu adalah wazan maf'ulun. Sehingga ketika lafadz doroba diikutkan kepada wazan maf'ulun, maka akan menjadi madrubun. Demikian pula manakala kita menginginkan dari lafadz doroba di sini menjadi kalimat yang memiliki makna alat untuk memukul, maka kita bisa mengikutkan wazan mif'alun sehingga menjadi midrobun. Demikian pula ketika kita menginginkan makna yang berupa orang yang memukul, maka kita bisa mengikutkan wazan fa'ilun sehingga menjadi boribun dan lain sebagainya. Jadi ini manfaat yang ketiga, yaitu mempermudah kita untuk mendapatkan bentuk dari lafadz yang dimaksud disesuaikan dengan makna dan tujuan yang dikehendakin dengan baik dan tepat. Kemudian yang keempat adalah untuk dapat mengetahui perbedaan arti dari kalimat yang ditulis dari susunan huruf yang sama, yaitu susunan yang berupa huruf sin, lam, dan mim. Sehingga dari sini akan berubah menjadi
salima atau salama atau aslama dan lain sebagainya. Dari kata dasar yang berupa huruf sin, lam, dan mim ini dapat berubah dan berkembang menjadi berbagai macam bentuk kalimat sesuai dengan wazan yang diikutin. Dengan demikian kita akan dapat merubah lafadz dari ketiga susunan huruf ini sesuai dengan makna dari lafadz yang kita kehendakin. Contohnya, manakala dari ketiga huruf ini kita kehendakin maknanya berupa lafadz yang bermakna selamat, maka kita cukup merangkai huruf ini menjadi lafadz salimah, yaitu maknanya selamat. Manakala kita kehendakin memiliki makna memberikan salam, maka kita akan mengikutkan kepada wazan fa'ala sehingga menjadi salama. Manakala kita menghendakin bermakna masuk Islam atau menyerahkan diri, maka kita tinggal mengikutkannya kepada wazan af'ala sehingga menjadi aslama dan lain sebagainya. Jadi dengan mengetahui wazan kita dapat mengetahui perbedaan arti dari kata-kata yang ditulis dengan menggunakan susunan huruf yang sama. Jadi itu adalah beberapa manfaat mengetahui wazan dan mempelajarinya. Selanjutnya adalah mauzun. Tadi telah dijelaskan bahwa mauzun itu adalah kata yang dibentuk berdasarkan wazan yang ada. Jadi sekali lagi, mauzun itu adalah kata yang dibentuk berdasarkan wazan yang ada. Dengan demikian dapat difahami bahwa mauzun itu harus mengikuti bentuk daripada wazannya. Apapun wazan yang diikutin, maka mauzun pun memiliki bentuk yang sama dengan wazan yang diikutin. Selanjutnya, dari mauzun-mauzun ini dapat digunakan untuk mencocokkan atau menyamakan kalimat yang tidak ada di dalam tasrifan. Jadi kalimat-kalimat yang memang tidak ada di dalam tasrifan itu dapat dicocokkan dengan bentuk dari mauzun yang ada di dalam tasrifan. Dari sinilah terjadi proses mutabaqah. Jadi apa fungsi daripada mutabaqah ini? Fungsi daripada mutabaqah adalah agar semua lafadz-lafadz yang tidak tertera di dalam tasrif ini dapat disamakan dengan lafadz yang serupa, dengan syarat lafadz tersebut sama bentuknya dengan apa yang ada di dalam tasrifan. Contohnya seperti lafadz yad'u. Lafadz yad'u ini tidak ada di dalam tasrifan, namun di dalam tasrifan yang ada adalah lafadz yaghzu. Maka lafadz yad'u ini dapat kita samakan dengan lafadz yaghzu. Kenapa? Karena memang keduanya ini sama dalam segi bentuk dan asalnya, di mana lafadz yaghzu itu merupakan fi'il bina nakis atau fi'il yang huruf akhirnya berupa huruf illat. Demikian pula lafadz yad'u. Yad'u ini juga merupakan fi'il bina nakis, yaitu fi'il yang huruf akhirnya berupa huruf illat. Huruf illatnya pun di sini sama, yaitu berupa huruf waw. Oleh karena itu, lafadz yad'u bisa disamakan dengan lafadz yaghzu. Sama dalam hal apa? Sama dengan hal tasrifannya. Jadi tasrifan daripada lafadz yad'u kita bisa menyamakan dengan tasrifan dari lafadz yaghzu. Inilah yang dimaksud dengan mutabaqah. Jadi mutabaqah itu adalah proses menyamakan atau mencocokkan dari lafadz-lafadz yang tidak terdapat di dalam tasrifan dengan lafadz-lafadz yang terdapat di dalam tasrifan. Selanjutnya adalah sighat. Tadi telah dibahas tentang wazan, mauzun, dan selanjutnya adalah sighat. Apakah sighat itu? Sighat itu adalah bentuk dari masing-masing wazan yang ada. Sebagaimana tadi telah diberikan gambaran bahwa wazan ini bisa digambarkan sebagai cetakan.
Sementara cetakan-cetakan yang ada itu memiliki berbagai macam bentuk. Ada yang berbentuk bulat, ada yang berbentuk kotak, ada yang berbentuk segitiga, ada yang berbentuk bintang, dan lain sebagainya. Di dalam tasrifan, masing-masing sigot itu dikumpulkan di dalam satu barisan. Contohnya, di dalam tasrifan kita ambil lafaz fa'ala. Selanjutnya yaf'ulu, selanjutnya fa'lan atau fa'lun, selanjutnya fa'ilun, selanjutnya maf'ulun, dan lain sebagainya. Ini adalah wazan-wazan yang ada. Selanjutnya kita ambil mauzunnya, lafaz doroba. Lafaz doroba ini bentuk dan harokatnya kita ikutkan kepada wazan yang ada. Jadi lafaz doroba selanjutnya menjadi yadribu, selanjutnya menjadi borban, kemudian boribun, dan selanjutnya madrubun. Bentuknya semuanya sama, mengikuti wazan-wazan yang ada. Masing-masing deretan atau barisan inilah yang disebut dengan sigot. Jadi kolom yang pertama atau baris yang pertama ini namanya sigot fi'il madi. Jadi semua lafaz yang berada di dalam barisan yang pertama yang mengikuti wazan fa'ala ini semuanya masuk di dalam kategori bentuk atau sigot fi'il madi. Begitu juga dengan barisan atau kolom yang kedua. Semuanya mengikuti wazan yang sama dengan wazan di atas. Dan ini masuk di dalam kategori sigot fi'il mudhari'. Begitu juga yang selanjutnya, ini sigotnya masdar, selanjutnya sigotnya isim fa'il, dan yang terakhir sigotnya isim maf'ul. Jadi lafaz doroba di sini sigotnya adalah sigot fi'il madi yang mengikuti wazan fa'ala. Demikian pula lafaz dharibun. Lafaz dharibun di sini sigotnya adalah isim fa'il yang mengikuti wazan fa'ilun. Selanjutnya lafaz madrubun. Madrubun ini sigotnya adalah isim maf'ul yang mengikuti wazan maf'ulun, dan lain sebagainya. Demikianlah gambaran dari wazan, mauzun, dan sigot. Selanjutnya silahkan dipelajari dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.